Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sudah membuatkan video tentang pengisian baterai Huawei menggunakan PLTS Powerwall, dan baterai lainnya sudah saya charging menggunakan power supply. Untuk saat ini baterai-baterai tersebut sudah dalam kondisi full charging, kemudian sudah siap untuk saya pasangkan di kabinet. Kemudian nanti lanjut tes kapasitas realnya menggunakan inverter low frekuensi yang saya rakit dalam panel box ini. Oke kawan-kawanku semua, baterai Pak Huawei ini sudah dalam kondisi full charging ya. LED indikator SOC nya sudah nyala full semua, jadi sudah 100% full charging. Setelah semua baterai 100% full, berarti siap saya pasangkan ke kabinet. Tapi sebenarnya ada satu baterai pak lagi, yang ini mereknya Shoto, kapasitasnya sama-sama 4,8 kWh seperti baterai pak Huawei. Nah jadi totalnya nanti ada 3 baterai Huawei, 4 sama baterai Shoto yang ini. Langsung aja persiapan pemasangan di kabinet. Oh ya, ini di kabinet saya pasangkan kardus-kardus seperti ini. Ini fungsinya untuk menutup baut-baut di kabinet. Jadi karena pas saya lakukan tes pemasangan di sebelumnya, casing baterai Huawei nya tergores baut-baut kabinet. Jadi pada lecet semua bagian bawahnya seperti ini. Karena itu saya carikan solusi dengan memasang kardus buat ganjel sekaligus nutup baut-baut di kabinet. Saya lanjutkan pasang baterai di kabinet. Nah ini dia kawan-kawan hasil pemasangan baterai pak Huawei di kabinetnya. Sudah rapi duduk di kabinet. Sekarang saya mau lanjut untuk memasang kabel-kabel dari baterai ke arah busbar. Setelah semua kabel terpasang, kondisi baterai sudah aktif semua. Penampakannya seperti ini. Sekarang saya naikkan MCB DC yang ke arah inverter. PCTM sudah nyala. Indikator-indikator sudah nyala semua. Di sini masih nol semua, saya sudah reset data-datanya. Saya coba nyalakan untuk inverternya. Lampu indikator merah sudah nyala, tinggal nunggu ke hijau. Nah, ini sudah nyala. Jadi sudah normal. Tegangan outputnya 222 volt. Saya clear dulu untuk data-data di PCTM 022. Saya set low voltage disconnect sampai di angka 40 volt supaya BMS bisa protect dan menguras baterai hingga habis. Ini saya pindah changeover switch-nya ke arah bawah supaya bisa masuk ke jalur listrik di bagian rumah. Tapi ternyata untuk percobaan pertama kali ini gagal karena changeover switch-nya itu kotor, lama sudah tidak digunakan untuk diesel. Jadi tidak mau pindah ke jaringan input dari inverter. Akhirnya saya nyalakan lagi ke PLN. Besoknya saya akan lanjutkan untuk memperbaiki dan menguji kembali. Besokan harinya changeover switch sudah bisa koneksi ke jaringan inverter. Kemudian saya nyalakan lagi di sini. Dan akhirnya bisa menguras baterai ke jaringan inverter. Udah masuk ini. Untuk beban-beban standar ini masih sore di sekitar 100 watt. 108 117 16 15
Saya tambahkan ini water heater yang 1000 watt. Jalurnya seperti ini. Jadi di outputnya ini saya gunakan 2 kabel, yang satu itu masuk ke jaringan rumah, satunya lagi ini untuk beban-beban eksternal lain nanti yang akan ditambahkan. Ini lampu-lampu di rumah sudah nyala semua. Ini menggunakan inverter sekarang, jadi sudah beralih ke inverter semua. Beban 3 jam, hampir 4 jam, berjalan di sekitar 700. Ini sudah agak malam jadi full. Sudah sekitar 6 jam 59 menit, terkuras energinya 4,95. Untuk input, outputnya 4,91 kWh. Ini power faktornya turun di 79. Jadi baterainya baru terkuras 98,4 ampere. Ini untuk beban rata-rata malam hari 478 watt. Kurang lebih 500-an watt untuk lampu-lampu, kemudian beban lainnya. Untuk beban-beban segini masih normal dan sangat kecil. Kita lihat di input baterainya. Input baterai di sini sekitar 10 ampere. Kita cek dengan clamp meter. Sekitar 10-an juga kurang lebihnya, 9,95 ampere. Nah, setelah saya cek ternyata pola untuk pengurasannya itu memang tidak seimbang. Kadang yang tengah ini menurun arus pengeluarannya, kemudian yang lain tinggi. Nanti kemudian setelah beberapa menit berpindah, yang arusnya besar itu bisa di nomor 2, pak nomor 1, atau kadang pak nomor 3, atau bisa pak yang paling atas ini. Jadi ternyata arusnya tidak selamanya yang bagian tengah ini kecil terus, yang bawah-bawah besar. Jadi ternyata pengurasannya itu tidak terbagi rata semua ya, tapi ada pola-polanya. Kadang yang di atas bisa tinggi, nanti kadang pak yang bawah-bawah ini bisa tinggi. Di sini juga kadang tinggi, kadang rendah. Penggunaan 19 jam, di sini terkuras 12,47 kWh. Jalur AC-nya 12 kWh ini, dan beban baru di 270 watt. Setelah ini saya mau tes untuk load di atas 3 kilo dengan beban-beban resistif dan beban rumah, untuk melihat juga suhu-suhu komponen yang ada di bagian inverter ini, terutama untuk induktor yang ini serta trafo toroid utama. Nah, di sini saya sudah siapkan untuk meningkatkan beban di inverter, ada setrika, kemudian water heater. Ini untuk boiler juga ada. Kemudian ada 3 buah magicom di sini. Ini udah diisi air semua, jadi nanti full untuk masak, serta ada kabel base terminal di sana. Jadi kita pasang dulu. Sekarang saya akan turunkan untuk mode memasaknya dari 3 rice cooker ini, kemudian kita lihat bebannya berapa watt. Nah, sekarang bebannya ini sudah mode memasak semua. Kita lihat dulu berapa watt untuk beban keseluruhan. Nah, di sini bebannya 1,26 kilo. Sekarang kita tambah lagi dengan water heater. Ini water heater kekuatan 1000 watt. Kita cek lagi, sudah di 2,31. Kita tambah lagi dengan water boiler, pemasak air, 3,1 kW untuk beban. Kita tambahkan lagi 2 setrika. Setrikanya udah nyala.
Kita lihat lagi bebannya di ini ya. Inputnya udah di 4 kilo dan di sini outnya 3,7 kW. Sekarang kita tunggu dan saya akan tambahkan beban-beban lain supaya bisa capai 4 kilo. Sekarang kita tes arus inputnya di kabel inverter 88,4, 88,5 untuk input ke jalur inverter. Beban terbaca 3,9 kilo masih. Untuk inputnya udah 4,3 kilo. Power factor 1, ini sudah 20 jam ya. Voltase baterainya di 47,7, 47,9 nih, naik turun. Kemudian baterai capacity yang sudah terkuras 266 ampere hour atau sekitar 13,17 kWh. Saya akan tambahkan lagi beban-beban lain supaya bisa di up hingga 5 kilo. Beban yang saya punya ternyata masih cukup kurang, jadi ini hanya di 4 kilo maksimalnya. Ini sudah semua menyala. Kita sekarang cek suhu dulu dengan termogan untuk induktor dan lain sebagainya. Oh, di sini udah lebih dari 45, jadi tulisannya high, sangat tinggi. Untuk konektornya 37,8, 36. Ini high juga. Ini karena bukan khusus untuk industri, jadi range pembacaannya kecil. Heatsink di bagian sini suhunya 35,9, 35,9. Untuk yang bagian atas 35,2. Ini sebelah sini 37,8. Untuk resistor yang di sini pembacaan arus 39,7. Ini kipasnya full speed dan yang ini belum nyala nih, dua ini harusnya nyala nih. Untuk relaynya 37,2, relay 48 volt yang ini. Kemudian kontaktornya lumayan 42,3. Ya memang hangat sih. Untuk tim delay relay di sini terbaca tinggi, lebih dari 45. Tulisannya high. Ini trafo juga lumayan cukup panas. Ini trafo ini panas karena kipas yang ini harusnya nyala nih. 1, 2. Mungkin ada trouble di termostat di sini, di kitnya. Di kit di sini kemungkinan ada trouble sehingga tidak memfungsikan kipas untuk sensor termostatnya. Jadi ada dua kipas sebenarnya di sini yang harusnya full speed untuk mendinginkan induktor serta trafo utama. Mungkin nanti akan saya akalin dengan membuatkan termostat baru yang mungkin 12 volt, jadi diturunkan. Ini juga menggunakan adaptor, jadi diturunkan jadi 12 dan bisa diatur speednya di sini. Untuk MCB 38,7, cukup hangat ini. 37,1. Kabelnya lumayan 41,6, kabel untuk kontaktor arah keluar. Kabel yang bawah ini karena ukurannya besar jadi lebih dingin. 34 untuk kabel ini, 34 derajat. Ini inputnya 107, sekarang turun jadi 97 ampere. 4 kilo untuk beban continue. Ternyata kipasnya kurang sempurna bekerja. Nanti akan saya modif lagi supaya kipasnya 44 ini benar-benar menyala ketika suhu-suhu komponen di dalam panel box ini mengalami peningkatan. Dan untuk pembacaan termogan karena saya belum punya yang khusus untuk industri, jadi ya masih menggunakan seadanya ini. Tapi sudah bisa dipahami kalau beberapa partnya itu ada yang mengalami overheating, terutama untuk trafo induktor dan juga trafo toroid utama. 35,
34. Suhu air 42,6. Tes untuk ini MCB input ke inverter, cukup hangat 42,6. Ini barusan turun karena trafonya meningkat bebannya, suhunya tinggi. Di sini 4,5, 4,5 kilo penggunaannya. Trafonya overheat, jadi suhu di sini terbaca tinggi sehingga inverternya off. Jadi kipas input yang satu dengan kipas exhaustnya ini masih off. Harusnya dua-duanya ini nyala, ini empat-empatnya totalnya nyala. Ini pasti ada yang tinggi di bagian ini induktor, karena di bagian konektor ini cukup tinggi suhunya. Tapi keunggulannya dari inverter EGS ini, setelah suhunya menurun maka dia akan on kembali. Jadi otomatis saat terjadi overheat, inverternya akan memprotek tegangan keluar. Setelah suhunya kembali normal, ini nyala kembali. Karena kipasnya masih belum sempurna, saya akan turunkan saja untuk beban-bebannya. Water boilernya sudah mendidih, jadi saya lepas dulu. Kemudian untuk setrika ini saya lepas juga. Kemudian rice cooker yang tengah ini sudah mendidih airnya, jadi saya lepas saja. Beban sudah turun di 2,7 kW atau inputnya sekitar 3 kilo. Ini rice cooker yang satu sudah mendidih juga, jadi saya lepas saja beban-bebannya. Untuk water heater yang ini saya biarkan dulu, sama rice cooker yang ukurannya besar ini. Beban terbaca sekarang sisa 2,21 kilo, inputnya 2,3. Setelah 20 jam, hampir 21 jam pengurasan, ini energi didapat 15,8 kWh dari arah baterai, dan untuk AC nya total sudah di 15 kWh. Oke kawan-kawan, ini baterai pak yang paling bawah itu sekarang sudah protek. Ini alarmnya menyala. Ini dikarenakan daya baterai ini sudah habis. Kemudian untuk yang baterai pak kedua di atasnya ini masih hidup sampai di bagian yang nomor 4. Ini masih ada 2 bar. Yang ini sisa 1 bar. Ini juga sisa 1. Kita cek hasil di metering energinya. Sini udah terkuras 17,12 kWh. Sekarang bebannya masih aktif di 1,5 kW. Di jalur AC udah didapatkan 16 kWh. Hasil akhirnya nanti kita lihat setelah baterai-baterai pak ini semuanya protek. 2 baterai sudah off, yang baterai pak ketiga dan pak ke pertama yang di bawah. Jadi sekarang sisa nih nomor 2. Yang di atas alarmnya juga udah mulai nyala ini tuh. Ini indikator mungkin sudah habis juga untuk dayanya. Untuk baterai Huawei, ketika baterainya habis dia akan off sendiri seperti ini. Sisa 1 ini. Kita cek dengan ampere meter. Baterai pak pertama ini 0. Ini juga 0 karena udah protek. Ini 0 juga. Nah, habis 0 semua. Jadi total baterai sudah terkuras semua. Inverternya langsung off. Ini sudah tidak ada arus yang mengalir, 0,05 kecil. Saya nyalakan lagi inverternya untuk melihat hasil total pengurasan dari pengujian kapasitas baterai pak ini. Saya akan switch dulu untuk listrik ke PLN.
Nah, ini untuk changeover switch-nya. Jadi yang ke bawah ini sebenarnya diesel yang tadi sudah diinput dari inverter. Sekarang saya akan kembalikan ke atas untuk mengembalikan jaringan rumah ke PLN. Oke, ini sudah nyala. Tes untuk lampu. Lampu-lampu udah nyala kembali, tapi ini sudah masuk. Ini menggunakan daya dari listrik PLN. Kemudian yang Huawei saya coba nyalakan, ini masih bisa nih. Yang bawahnya ini protect, alarmnya nyala. Nah, ini sudah warnanya sudah ganti karena terisi dari baterai yang lain. Yang bawah alarmnya masih nyala nih. Saya tes dulu voltase off di 44,3 volt, voltase di bus bar. Saya coba untuk nyalakan lagi inverter ini. Kita off kan dulu, apakah bisa nyala. Ya, ternyata bisa ya, baterainya masih ada yang mampu untuk menyalakan. Sekarang kita lihat hasilnya adalah 17,9 kWh. Pengurasan 22,21 jam. Ini masih nyala karena untuk menyalakan inverter ini. Saya coba nyalakan. Sepertinya sudah protect untuk LVD-nya. LVD-nya ini protect. Untuk S1-nya saya turunkan di angka 44 supaya inverternya bisa nyala. Ya, inverternya nyala. Matikan dulu untuk kipasnya. Sekarang kita lihat hasilnya 17 kWh. Kapasitas output yang sudah menjadi tegangan AC. Sedangkan di sini 17,9. Oke, jadi ini hasil untuk kapasitas dari keseluruhan. Ada 4 kotak baterai pak lithium sistem 48 volt. Ini masih ada satu rak lagi, rencana bisa di-upgrade, ditambah satu pak baterai lithium di sini.